Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Maka hadisa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmah liqaumi yu'minun. Shadaqallahul adzim. Sahabat rahimakumullah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuftahannal Qustantiniya fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisyu dzalikal jaish." Sesungguhnya kota Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang bersamanya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali pada tahun 610 Masehi selepas hijrah yang bersejarah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan daulah Islam pertama di Madinah. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi daulah untuk memperluas wilayahnya ke segala penjuru dunia, menyebarkan nilai-nilai Islam yang mulia serta revolusioner kepada seluruh umat manusia. Seketika itu pula, Islam langsung berhadapan-hadapan dengan dua negara adidaya dunia yang kala itu mulai mengalami penurunan, yakni Imperium Romawi dan Imperium Sasaniyah Persia. Futuhat demi futuhat dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin untuk menyebarkan ajaran Islam. Di antara wilayah yang berhasil difutuhat adalah wilayah Anatolia, Turki. Kaum muslimin sampai ke wilayah Anatolia di masa kekhalifahan Umayyah, yaitu ketika pasukan khalifah masuk ke Anatolia hingga tiba di Skutari, yang lokasinya berseberangan dengan Konstantinopel di sisi selat Bosporus di bagian benua Eropa. Kemudian, sebuah pasukan di bawah pimpinan Sufyan bin Auf melancarkan serangan ke kota Konstantinopel, di mana armada laut kaum muslimin berlayar di Laut Mediterania dan Laut Aegea hingga armada itu menempati Kapidaki Isthmus di sebelah selatan pantai Laut Marmara. Dari pangkalan laut yang strategis inilah kaum muslimin mengalahkan armada laut Romawi dan kemudian memberi bantuan kepada pasukan darat dalam pengepungan Konstantinopel. Setiap kaum muslimin tentu bermimpi mendapatkan kemuliaan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang tadi, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Tak terkecuali para sahabat yang mulia. Di antara pejuang itu adalah Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansori, seorang sahabat masyhur yang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat peristiwa hijrah ke Madinah. Beliau mempersilahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah beliau selama 7 bulan. Abu Ayyub wafat saat penaklukan Konstantinopel. Beliau wafat di lokasi pengepungan pada tahun 669 Masehi dan dimakamkan di luar benteng kota Konstantinopel. Lokasi pemakaman itu tidak diketahui selama 8 abad. Tahun 717 Masehi, pasukan kaum muslimin mengepung Konstantinopel. Meski kemudian tidak berhasil menaklukkannya untuk Islam, kaum muslimin tetap berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel. Kala itu jenderal yang masyhur adalah Maslamah bin Abdul Malik yang berhasil menembus Anatolia dan menguasai kota Yasseri tahun 726 Masehi. Pada Futuhat Konstantinopel 1453 Masehi yang dikomandoi oleh Sultan Muhammad II bin Murad, atau yang lebih kita kenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, guru beliau, Syekh Aqsa Samsuddin,
berhasil menemukan lokasi makam sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori. Dan akhirnya di dekat makam Abu Ayyub didirikanlah sebuah masjid untuk menghormati beliau. Bahkan Khilafah Utsmani memberikan gelar kepada Abu Ayyub yang kemudian dikenal dengan Ayyub Sultan. Para Sultan Utsmani memperingati seremoni Kilij Alai atau pawai pedang di lokasi tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada Abu Ayyub Al-Ansori. Para sultan beserta para panglima perang kerap berziarah ke makam Abu Ayyub demi memperoleh keberkahan sebelum mereka berangkat berjihad melawan orang-orang kafir Eropa. Pintu-pintu menara masjid yang menghadap kiblat dibuka, serta pintu masjid yang menghadap ke makam Abu Ayyub Al-Ansori dibuka, sehingga saat muazin mengumandangkan azan sambil berjalan mengelilingi menara masjid yang menghadap kiblat dibuka, serta pintu masjid yang menghadap ke makam Abu Ayyub Al-Ansori dibuka, sehingga saat muazin mengumandangkan azan sambil berjalan mengelilingi menara masjid, ia melakukannya tanpa sekalipun membelakangi arah makam Abu Ayyub Al-Ansori sebagai bentuk penghormatan kepada Batal Ghazi. Saat wilayah ini dikuasai oleh Bani Saljuk, sebuah makam dan masjid didirikan di lokasi ini. Seiring berjalannya waktu, lokasi ini menjadi sangat terkenal dan sebuah kota yang berada di dekat lokasi ini diberi nama Sayyid Ghazi sebagai bentuk penghormatan kepada Batal Ghazi. Saat kekhalifahan Abbasiyah melancarkan serangkaian serangan ke Anatolia, Khalifah Harun Ar-Rasyid mengalahkan Kaisar Romawi yang bernama Nisophores dalam sebuah pertempuran di dekat Eregli, Konya pada tahun 806 Masehi. Kekalahan itu memaksa sang kaisar membayar jizyah. Khalifah Abbasiyah lainnya, yakni Khalifah Al-Ma'mun, juga berhasil mengalahkan Romawi saat memenangkan pertempuran sengit selama 3 tahun pada rentang 830 hingga 833 Masehi. Meskipun kemudian Khalifah Al-Ma'mun wafat pada tahun 833 Masehi dan kemudian beliau dimakamkan di sebuah kota kecil, Tarsus. Makam Khalifah Al-Ma'mun saat ini berada dalam area masjid di kota Tarsus. Penerus Khalifah Al-Ma'mun, yakni Khalifah Al-Mu'tasim Billah, juga berhasil memperoleh kemenangan gemilang atas Romawi Timur yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Theophilos, di mana sang khalifah menghancurkan Amuria, salah satu kota terpenting di wilayah Romawi Timur. Saat ada seorang muslimah dilecehkan hijabnya oleh seorang Romawi. Khalifah Al-Mu'tasim juga mendominasi Awasim, sebuah wilayah yang membentang dari Matalia hingga Tarsus. Namun demikian, rangkaian keberhasilan ini bersifat sementara saja, dan Islam hanya mengukuhkan dominasinya di Anatolia. Semasa Kesultanan Bani Saljuk Turki, kesultanan yang mendominasi sebagian besar negeri, secara kokoh mengukuhkan hegemoninya di wilayah ini. Insya Allah kita lanjutkan kisahnya pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.